seperti apa dan contoh perusahaan yang sudah menerapkan itu. Baik, sekarang kembali saya tunjukkan ada 5 pola bisnis model. Yang pertama adalah unbundling bisnis model, di mana konsep ini menjelaskan bahwa pola yang menunjukkan perusahaan memiliki bisnis yang tidak dapat disatukan. Di dalam perusahaan tersebut ada segmen bisnis yang tidak dapat disatukan dalam pengelolaannya. Karena konsep dan tujuannya berbeda, sehingga perusahaan mengalami kesulitan. Kemudian yang dimaksud dengan segmen bisnis yang memiliki perbedaan tersebut ada 3 ya dari hasil penelitian. Ada customer relationship, jadi perusahaan yang memang fokus pada hubungan pelanggan. Ada perusahaan yang fokus pada inovasi produk, dan perusahaan yang fokus menjalankan bisnisnya memberikan layanan terhadap infrastruktur. Kemudian yang kedua, the long tail business model. Jadi dalam pola bisnis model ini, bisnis biasanya cenderung hanya menjual produk yang paling laku gitu, dan biasanya produk yang paling laku ini tentu sebagian, bahkan kebanyakan sebagian kecil. Sementara sebagian besar tidak laku. Nah, ada perusahaan yang fokus pada produk yang paling laku dan ada perusahaan yang justru dia memfokuskan pada produk yang kurang laku tetapi variasinya banyak. Nah, kemudian untuk model bisnis dengan pola multi-sided platform, jadi pada pola ini kita temui ada lebih dari 2 segmen yang dijalankan oleh perusahaan, bisa lebih dari 2, dan keduanya tersebut memiliki saling ketergantungan satu sama lain. Jadi kenapa dijalankan? Itu ada 2 platform karena akan saling menguntungkan apabila ini dijalankan dan memberikan manfaat bagi perusahaan. Kemudian pola ini juga dipilih karena perusahaan ingin mendapatkan efisiensi dalam bisnis. Yang berikutnya adalah pola free as a business model. Mungkin di antara kita sudah sering menggunakan layanan yang free, tidak berbayar. Pada dasarnya sebetulnya perusahaan menyediakan produk atau jasa yang tidak berbayar ini, tujuannya adalah untuk menarik pelanggan sebanyak mungkin. Nanti setelah kita menggunakan layanan yang free ini akan ditawarkan berbagai pilihan layanan berikutnya yang tentu saja berbayar. Dan yang terakhir adalah open business model. Dalam pola ini biasanya perusahaan mencoba melibatkan masyarakat umum dalam menciptakan layanan atau produknya. Jadi secara transparan ditawarkan kepada masyarakat umum untuk menyumbangkan ide atau masukan terkait dengan produk yang ingin ditawarkan oleh perusahaan tersebut ke pasar. Jadi akhirnya perusahaan punya peluang untuk mendapatkan ide, meng-create inovasi baru. Baik, jadi itu ya gambaran umumnya. Selanjutnya, saya akan membahas penjabaran yang lebih detail terkait dari pola bisnis ini. Yang pertama adalah unbundling bisnis model. Tadi sudah disampaikan secara umum terkait dengan pola bisnis ini. Berikutnya kita akan lihat dengan menggunakan kriteria sebagaimana yang sudah saya sampaikan di awal, ada konteks yaitu kondisi sebelum ketika pola bisnis ini belum diterapkan, kemudian tantangannya seperti apa, dan solusi yang ditawarkan oleh pola bisnis ini, kemudian dari sisi logisnya, kenapa sampai ini diberikan kesempatan untuk dijalankan gitu ya.
dan contoh perusahaan yang menjalankan pola bisnis unbundling ini. Baik, nah sekarang kita lihat dari sisi konteks bahwa pola bisnis ini dijalankan karena tadi sudah saya bahas juga, seringkali perusahaan sulit menyatukan 3 segmen bisnis yang di dalamnya ada konsep tujuan yang berbeda sama sekali, satu sama lain. Nah, ketika ini dijalankan, dipaksakan misalnya, jadi ketiga segmen bisnis ini dijalankan dalam satu entitas, akan terjadi konflik. Karena tadi arah tujuan konsepnya memang berbeda. Nah, akibatnya apa? Tantangan yang dihadapi oleh perusahaan ketika ketiganya ini disatukan, menjadi ongkosnya, menimbulkan ongkos yang tinggi, jadi tidak ditemukan efisien. Ya, bahkan tadi muncul konflik yang tentu saja ini akan merugikan perusahaan ketika ini dipaksakan dijalankan secara berbarengan. Nah, akibatnya muncul konsep ide untuk unbundled. Jadi unbundling ini adalah memilah. Jadi masing-masing nanti berjalan sendiri-sendiri dalam model bisnis yang terpisah satu sama lain. Misalnya ada perusahaan yang memang mencoba fokus di product innovation. Ada perusahaan yang fokusnya hanya pada customer relationship. Begitu pula ada perusahaan lain yang fokusnya menangani pengelolaan infrastruktur. Di marketing yang saya tahu itu juga ada teori yang mengatakan bahwa perusahaan itu sebaiknya fokus pada salah satu strategi. Kalau pada produk itu dikatakan product leadership. Kalau pada customer itu customer intimacy. Kalau pada infrastruktur disebut operasional. Jadi pilih salah satu, jangan semuanya gitu. Karena apabila fokusnya lebih dari satu akan menimbulkan biaya yang mahal dan konflik. Kemudian kenapa ini bisa dijalankan? Karena dari sisi manajemen tentu tidak mudah begitu ya kalau menjalankan ketiganya secara berbarengan, sehingga apabila dipisah itu akan memudahkan dan juga melahirkan efisiensi dan menghindarkan trade-off tarik-menarik yang sebetulnya tidak perlu itu terjadi. Contoh yang sudah menjalankan bisnis ini adalah perbankan dan telekomunikasi. Nah, mungkin Anda pernah memperhatikan ya Excel yang sekarang Anda temui, mereka memfokuskan pada customer relationship, sementara infrastrukturnya itu dijalankan oleh perusahaan yang berbeda. Nah, itu sebagai contoh bahwa memang tidak mudah apabila sebuah perusahaan harus menjalankan ketiganya secara berbarengan, bersamaan. Dan tentu konsep ini muncul karena ada sebuah permasalahan di lapangan dan akhirnya ketika diimplementasikan, perusahaan menyadari benefit atau manfaatnya. Baik, nah saya akan coba jabarkan ya, dari unbundling bisnis model ini ada 3 yang seringkali dilakukan, yaitu adalah product innovation, kemudian jadi fokusnya pada product innovation, fokusnya pada customer relationship management, dan pada infrastructure management. Tadi sempat saya singgung juga bahwa kenapa sampai dilakukan pola model bisnis ini, karena tentu tantangan ekonomi yang dihadapi semakin berat, membuat perusahaan pun semakin berat juga menjalankan ketiganya secara berbarengan, dan juga ada faktor kompetisi pasar. Nah, kemudian juga pengaruhnya terhadap budaya perusahaan. Sekarang kita coba
akan bahas dari unbundling, pola unbundling ini satu persatu. Nanti kita akan lihat kalau dilakukan dengan fokus pada produk innovation seperti apa, kalau dilakukan terhadap customer relationship seperti apa, dan juga apabila fokusnya terhadap infrastruktur. Baik, jadi kita lihat langsung ya perbandingan dari masing-masing segmen bisnis kalau dilakukan unbundling. Nah, kalau kita melihat perusahaan berfokus pada produk innovation, maka kalau dari sisi ekonomi yang menjadi perhatian perusahaan tersebut adalah dia ingin memasuki pasar duluan gitu ya, menjadi orang atau perusahaan pertama bisa menawarkan produk inovasinya tersebut kepada pasar. Jadi yang dia kejar kalau dari sisi ekonomi adalah kecepatan. Di dalam marketing itu ada teori namanya the advantage of first mover. Jadi kalau perusahaan berhasil menjadi pertama ketika menawarkan suatu produk atau jasa, maka ada banyak manfaat yang didapatkan oleh perusahaan tersebut. Brandnya akan dikenal dengan sangat kuat dan dia akan mendapatkan pangsa pasar duluan ya, sehingga dia bisa meraup pangsa pasar yang pertama, dan mungkin biasanya kalau yang pertama ini dia bisa mendapatkan secara luas pangsa pasarnya. Semakin cepat dia bisa mengeluarkan produk inovasinya, semakin dia mendapatkan the advantage of first mover tadi. Kemudian kompetisi. Jadi kalau sebuah produk fokusnya di produk innovation, maka pertarungan dia adalah tentu di SDM, di talent-talent yang akan merealisasikan produk-produk inovasinya. Kemudian apabila dia nanti merealisasikan produk-produk penawaran produk-produk inovasinya ini ke pasaran, bagi pemula itu tidak ada barrier